Iya, kadang-kadang dari sutradara ya dulu juga suka ada yang komen, "Kamu turunin lagi deh berat badannya, kayaknya kelihatannya terlalu gendut di kamera." Tuh ada yang komen-komen kayak gitu. Mil, kayaknya tulang lo yang sebelah sini agak keluar deh gini-gini. Nah, ini karena tulangnya bengkok harus pakai baju untuk bantu ngelurusin. Dan itu dipakai 22 jam sehari. Kenapa sih, Dev? Duh Mil, celana gue ini keketatan semua nih akhir-akhir ini. Kayak gue gemukan deh, jadi nggak pede gitu loh. Padahal kan gue rajin olahraga ya. Nggak ada gendutan-gendutannya sama sekali. Ketat ya. banget, lihat. Enggak. Lu tuh sama aja tuh, kayak perasaan lo doang deh. Masa sih? Iya. Terus kayak banyak banget yang komen, Dev kayaknya lo naik ya, kayak gitu-gitu loh. Tuh kan pasti itu tuh yang bikin lo jadi insecure akhirnya gara-gara komentar orang lain tentang lo. Dan nggak pede juga jadinya. Ngerti sih, karena gue juga dulu sama banget kayak gitu. Sumpah lo juga? Seorang Jessica Mila. Emang komen kayak gimana sih yang pernah lo terima yang paling pedes? Kalau gue, itu paling sering dikomentarin masalah pipi. Iya, jadi gue tuh emang termasuk chubby gak sih? Masa sih? Kayaknya enggak deh. Jadi kayak emang menurut gue sih emang bentuk muka gue tuh lumayan bulat gitu. Dan tipe yang kalau berat badannya naik itu langsung kelihatan di pipi dulu gitu. Jadi ke pipi dulu ya baru. Iya, dan pipi kan sebenarnya karena itu di wajah jadi paling sering kelihatan orang kan gitu. Mungkin kalau misalnya naiknya di tangan atau di perut itu tuh bisa ditutupin pakai baju. Cuman kalau pipi ya udah kelihatan banget gitu. Apalagi kalau di kamera kan lebih naik ya berat badannya. Bisa kelihatan kayak naik 5 kilo. Jadi orang-orang pasti kalau misalnya nonton di TV, ya lo gendut banget ya kalau di TV gitu. Sumpah. Atau enggak netizen tuh juga suka komen, ya ampun di TV gendut banget kok aslinya kurus banget ya gitu. Jadi ya banyak juga lah komentar-komentar kayak gitu. Tapi itu biasanya lo bales gak sih kalau misalnya di Instagramnya ada komen, Mil lo gemuk banget deh, pipinya cabian gitu, lo tipe yang ngebales gak sih? Enggak sih. Nggak diemin aja ya? Menurut gue kayak ya udahlah nggak penting juga untuk dibales gitu. Dan gue tuh memang tipe yang nggak terlalu sering sebenarnya bales-balesin komen. Tapi biasanya kalau misalnya gue lagi kayak emang berinteraksi sama followers di Instagram, kayak misalnya nanya pendapat dan lain sebagainya, itu pasti banyak juga yang gue respon gitu. Atau misalnya kadang-kadang gue baca terus emang komennya bagus banget menurut gue, mungkin itu bisa gue balas. Tapi kalau misalnya cuma sekedar komen-komen masalah fisik, iya gitu, kayak nggak penting sih untuk dibalas. Iya sih, benar-benar. Ada nggak sih kayak standar kecantikan lah istilahnya yang harus lo penuhin? Misalnya, Mila tuh cantikan kalau misalnya rambutnya kayak gini nih, kalau misalnya berat badannya segini, kayak gitu tuh pernah nggak sih lo? Kalau sekarang sih mungkin udah semakin berkurang ya. Tapi dulu ya sebelum masalah body shaming dan beauty standard ini masih jarang dibahas, menurut gue tuh ada banget tuh. Misalnya dapat job untuk iklan beauty product misalnya gitu, harus kurus, harus putih. Nah, itu kan kayak emang standarnya tuh gitu banget ya di Indonesia terutama. Kayak cewek itu cantik kalau kulitnya putih, kalau badannya langsing, terus tingginya segini, rambutnya begini gitu. Dan dulu gue sempet kayak ngerasa karena gue tipenya cabi dan setiap di kamera selalu kelihatan gendut, jadi gue selalu ngerasa gue harus kurusin lagi. Padahal kalau dilihat badan gue tuh udah kurus gitu. Jadi setiap ngecek berat badan sebenarnya nggak overweight. Sebenarnya kan bahaya ya kalau misalnya berat badan kita udah proporsional, terus kita turunin lagi sampai akhirnya jadi underweight. Itu kan sebenarnya ketika kita underweight jadi nggak sehat gitu. Jadi yang terjadi pada saat itu karena gue berusaha untuk mengikuti standar kecantikan yang ada di dunia entertainment, gue akhirnya terus-terusan berusaha biar gue makin kurus gitu. Terus akhirnya gue diet sampai akhirnya udah nggak terlalu mikirin kesehatan lagi gitu. Pada saat itu lagi syuting sinetron yang sebenarnya capek banget, tapi gue paksain juga untuk ngurangin makan, akhirnya berpengaruh juga sama kesehatan gue pada saat itu, sama mental gue pun juga. Jadi gue sempat di titik gue tuh kesel kalau ada orang nawarin makanan, padahal kan orang niatnya baik kayak mungkin dia nggak maksud apa-apa. Ini anak makan kayak dalam hati tuh kayak, lo tau gak sih gue lagi diet gitu. Tapi kayak yang aku tunjukin kayak enggak makasih, karena berat banget ya antara nahan nafsu makan, terus harus kayak ngelihat orang makan enak di depan gue gitu.
Terus di satu sisi juga sebenarnya harus ada beban pekerjaan waktu itu sambil sekolah juga. Jadi sebenarnya kita tuh butuh makan kan untuk menutrisi badan kita. Tapi saat itu tuh dikurang-kurangin sampai akhirnya ya jadi cranky, jadi nggak mood. Padahal akhirnya pas udah turun juga kadang-kadang orang suka ada aja yang komen, "Ih, kok lo kurus banget sih sekarang, kayak kekurusan deh." Terus kayak aduh, serba salah ya, udah kurus, udah diet susah-susah terus masih dikomenin iya kekurusan. Makanya memang jangan pernah jangan pernah terlalu mikirin omongan orang lain tentang kita gitu. Iya, kadang-kadang dari sutradara ya dulu juga suka ada yang komen, "Kamu turunin lagi deh berat badannya, kayaknya kelihatannya terlalu gendut di kamera." Tuh ada yang komen-komen kayak gitu. Tapi kan dulu nih lo standar kecantikan lo ngikutin apa yang orang-orang bilang. Yang cantik tuh kurus misalnya deh. Nah, kalau menurut lo sekarang cantik itu tuh apa nih? Kalau menurut gue sekarang yang pasti kalau misalnya cantik secara fisik itu kita perempuan berbeda-beda banget ya. Jadi kita nggak bisa menentukan standar kecantikan tuh dari fisik menurut gue. Tapi yang kita harus perhatikan adalah sebenarnya cantik yang dari dalam. Karena menurut gue ketika perempuan itu punya hati yang cantik, pikiran yang cantik, perilakunya juga cantik, kayak itu akan bikin dia terlihat menarik. Tapi kan itu ada prosesnya dong pastinya. Dan buat kita menerima diri kita itu kan proses yang menurut gue nggak gampang ya. Karena kan misalnya gue nih sekarang ngedengerin orang bilang, "Dev gendut banget, Dev jeansnya ketat banget," atau apa, itu kan masuk banget. Gimana sih cara lo tuh menerima kekurangan lo dan berdamai dengan diri sendiri gitu loh, Mil? Iya, yang pasti sih pertama kita tuh harus tahu kekurangan dan kelebihan yang kita punya gitu. Kita tuh harus tahu identitas diri kita. Dan menurut gue, kalau gue pribadi ya, untuk kita bisa benar-benar tahu identitas diri kita, mengenal diri kita, itu tuh juga dimulai dari pengenalan kita akan Tuhan yang menciptakan kita. Kayak menurut gue apa ya, our God is not a God of coincidence. He doesn't make mistakes gitu. So if He created us with different color, different hair, different face gitu, pasti ada maksudnya. Dan iya, dan kita harus bisa embrace gitu, kita harus bisa mensyukuri itu. Kadang kita tuh terlalu gampang untuk mengidentifikasi kekurangan yang kita punya. Kayak kalau misalnya kita ngaca, aduh gue gak suka banget deh bagian ini gue gak suka deh kok ini gue kayak gini ya gitu, kok hidung gue gini ya, kok mata gue gini ya. Padahal sebenarnya kalau kita perhatiin pasti ada bagian-bagian yang kita suka juga, tapi kita fokusnya sama hal yang kita nggak suka dan kita selalu bandingin kekurangan kita sama kelebihan orang lain. Iya banget, bener banget, gue juga gitu. Iya kan, jadi ya kalau kayak gitu kita nggak akan pernah bisa menerima diri kita apa adanya gitu. Jadi kita harus coba lihat kayak, oh iya mungkin gue emang cabi tapi nggak apa-apa kok, sebenarnya lucu-lucu aja kok bikin gue jadi awet muda. Dulu gue nggak bisa ngelihat itu, tapi sekarang kayak orang-orang selalu ngelihat gue tuh nggak nyangka kalau umur gue 28 gitu misalnya, kayak aduh nggak kelihatan kayak anak umur 20. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Jadi ya sebenarnya itu jadi hal yang bisa gue syukurin gitu loh. Sama itu sih, jangan terlalu dengerin komentar orang lain karena we cannot please everybody juga. Jadi capek kalau misalnya ngikutin komentar orang sampai pengen dipuji atau pengen bikin orang lain impress, itu kita akan capek sendiri. Kita nggak akan bisa happy hidupnya. Karena misalnya kita banyak kekurangan terus kayak pengen jadi kayak orang lain, nggak akan ada habisnya juga nggak sih? Iya, karena setiap orang itu unik gitu loh, beda-beda memang diciptakannya. Kadang-kadang ada orang yang suka emang cewek yang badannya kurus banget, ada juga yang emang suka kalau gue lebih suka kalau cewek tuh agak berisi, kayak kelihatannya sehat gitu, kayak peluk kebal gitu, kayak enak kalau dipeluk gitu, peluk kebal gitu. Jadi ya itu relatif banget gitu ya. Jadi ya memang ya kita juga kalau misalnya takut nanti cowok gue nggak suka nih kalau gue gendut, ya berarti lo nggak usah sama dia, ngapain, maksudnya ya kita juga harus bisa cari pasangan yang bisa menerima kita juga gitu, yang bisa bikin kita ya jadi diri kita sendiri gitu. Dengan kita bisa mensyukuri apa yang kita punya, otomatis kita akan bisa mencintai diri kita, dan akhirnya yang kita lakukan adalah kita melakukan atau memberikan yang terbaik buat diri kita. Bukan buat orang lain. Jadi semakin hari kita akan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita aja, yang lebih sehat, yang lebih mungkin lebih produktif, yang kita bisa juga kembangkan talenta-talenta yang kita punya. Karena kayak ketika kita
berusaha untuk mengembangkan talenta yang kita punya, kita bisa punya sesuatu karya yang mungkin bermanfaat buat orang lain, yang kita banggakan, itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri juga loh. Iya benar, jadi nggak secara fisik doang Iya, ya. jadi nggak secara fisik aja, benar. Karena jadi lebih positif juga kan mindset kita, kalau misalnya kita fokus sama diri sendiri dan nggak sama komen orang lain. Tapi lo ada cerita nggak sih Mil, selain misalnya tadi menurut lo kekurangan lo cabi, ada nggak sih pengalaman yang lo hadapin dalam proses menerima diri sendiri bahwa oh ya oke, gue punya kekurangan ini, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi gue tuh sebenarnya punya skoliosis. Jadi struktur tulang punggung gue itu S. Dan itu gue tahu sejak gue SMP gitu. Cuman gue tuh memang Dan sampai sekarang. Karena untuk gue bisa ngelurusin tulang itu gue harus komit untuk terapi terus-terusan. Nggak boleh stop. Dan ada sebenarnya baju yang harus gue pakai gitu, dan kayaknya bajunya nggak nyaman banget dan itu harus gue pakai 22 jam. Itu baju buat terapi. Iya, jadi kayak mungkin kalau misalnya gigi, orang misalnya giginya maju harus pakai behel gitu. Nah ini karena tulangnya bengkok harus pakai baju untuk bantu ngelurusin, karena misalnya kayak gue duduk kan gini, jadi otomatis kalau pakai baju gue akan kayak gini terus kan gitu, dan itu dipakai 22 jam sehari. 22 jam bajunya, dan baju itu kayak apa sih, korset? Kayak korset gitu. tapi keras gitu loh. jadi Kebayang kan nggak pasti nggak nyaman ya. Dan kalau 22 jam berarti kita pakai tidur kan gitu. Sebenarnya ada dua pilihan. Bisa yang gue pakai ketika gue tidur aja, bisa juga yang 22 jam. Tapi ya yang 22 jam otomatis sembuhnya akan lebih cepat gitu. Tapi karena gue masih sibuk syuting, terus gue juga ngerasa belum siap untuk komit pakai baju itu, gue takut nanti percuma. Jadi sekarang gue belum pakai. Dan ternyata olahraga itu juga sangat berpengaruh. Jadi biasanya orang yang skoliosis derajatnya sama kayak gue tuh 40 derajat, itu tuh pasti badannya akan sering banget sakit-sakit. Tapi habis karena gue kalau nggak olahraga. Tapi karena gue lumayan rutin olahraga, ternyata itu ngebantu. Jadi gue nggak gampang kambuh sakitnya gitu. Oh, I see. Tapi lo taunya waktu SMP itu gimana akhirnya lo mengetahui itu? Awalnya tuh gara-gara waktu itu kan gue cheers ya, terus temen gue kayaknya ngeliat, kayak perhatiin, Mil kayaknya tulang lo yang sebelah sini agak keluar deh gini-gini. Iya coba cek aja, jangan-jangan skoliosis, karena waktu itu mungkin saudaranya dia juga ada gitu, pokoknya dia ngerti lah. Terus pas gue cek, oh iya ternyata benar, pas gue cek ke dokter ternyata benar skoliosis gitu. Setelah ngomongin untuk menerima diri sendiri nih, sama apa yang kita sukain juga, gue mau ngomongin nih, ada yang gue suka banget, film lo Mil, Imperfect. Sumpah suka banget, tapi itu lo katanya harus beneran naikin berat badan ya Mil? Iya. Serius? Sampai berapa kilo? 10 sih waktu itu. 10 kilo? Iya emang berat banget. Itu berapa lama prosesnya Mil? Untuk naikin berat badan tuh 40 hari. Sebelumnya harus naikin 10 kilo. Iya emang. Gue 6 bulan naik 3 kilo aja udah stres banget. Iya, tapi dari awal udah pengen banget main di filmnya Kak Ernest sebenarnya gitu. Terus begitu ditawarin, Mil mau nggak main di film gue? Oh mau Kak, gimana? Iya, tapi masalahnya lo harus naikin berat badan berapa kilo? 10 kilo. Oh my god. 10 kilo? Iya, jadi waktu itu bahkan bilangnya 10 sampai 15, tapi dia bilang ya nanti kita lihatlah kira-kira cukupnya berapa gitu. Awalnya lo langsung shock nggak sih, kayak enggak deh, nggak mau 10 kilo banget nih? Sebenarnya nggak langsung bilang nggak mau juga, tapi itu cukup bikin gue untuk ntar dulu deh gitu. Jadi coba ragu ya. Coba lihat dulu boleh nggak skripnya gitu. Ya tapi begitu gue baca skripnya, itu gue langsung suka banget karena menurut gue message-nya bagus banget. Dan gue ngerasa relate banget juga, dan menurut gue memang pesan yang disampaikan sama film itu sangat penting, dan justru pada saat gue baca aja tuh udah kayak nampar diri gue sendiri gitu. Jadi lebih ke gini ya, pada saat itu ketika gue ditawarin satu film yang gue suka banget, tapi di sini gue harus ada effort lebih untuk naikin berat badan. Kayak kalau misalnya gue tolak film itu, sama aja gue ngerasa berarti kalau misalnya gendut nggak cantik dong gitu. Kayak berarti gue masih terlalu mikirin apa kata orang
dan masih punya standar kecantikan yang sebenarnya harusnya nggak ada standarnya gitu. Jadi pada saat itu gue ngerasa ketampar diri sama skenarionya dan gue oke, gue ambil gitu. Justru ya pada saat itu tuh pressure-nya adalah ketika gue ngerasa gue udah makan banyak banget, tapi orang tuh nggak bilang kalau gue tuh gendut gitu. Jadi kan emang tujuan gue adalah gue harus kelihatan gendut. Jadi pada saat itu kebalikan lagi nih pressure-nya kayak kok gue gak gendut-gendut sih, gue udah makan banyak banget sampai enek, sampai kesel lihat makanan kayak capek, belum lapar udah harus makan lagi, itu tuh capek banget loh. Dan waktu itu tuh bener-bener gue ngerasa wah ternyata selama ini gue pikir gue makan banyak langsung naik, ternyata nggak segampang itu. Dan gue ngerasa ini justru lebih susah daripada nurunin berat badan. Bahkan waktu itu Kak Ernest sampai, Mil semangat ya, ayo Mil makan yang banyak gitu, karena nggak gendut-gendut. Dan pada saat itu berubah-berubah tuh, kadang bikin aku insecure karena misalnya ya pada saat itu masih ada kerjaan-kerjaan lain kayak datang ke event yang gue ngerasa gue nggak pengen orang notice gue gendutan. Tapi pada saat gue mulai masuk ke proses persiapan film kayak misalnya reading, gue mau orang-orang di tempat reading sadar kalau gue gendutan gitu. Jadi karena itu kan goal utama lo sebenarnya waktu itu kan. Gue tuh juga capek gitu loh, ada di dunia dimana kecantikan itu punya standar tertentu tuh capek. Kayak gue ngerasa semua perempuan selalu berusaha untuk cantik secara fisik sesuai sama standar yang udah ditentukan, sampai-sampai mereka tuh lupa untuk memperhatikan apa yang di dalam gitu. Jadi selalu fokusnya waktu mereka mungkin dalam satu hari 20 jam tuh dipakai untuk mikirin gimana supaya gue kelihatan cantik ya secara fisik ya di depan orang. Luar, tapi ya yang ada di dalam dirinya tuh jadi kurang diperhatikan gitu. Dan itu tuh udah berlangsung lama kan sebenarnya di dunia entertainment. Kayak kalau misalnya kita lihat biasanya pemeran utamanya atau misalnya karakter princess atau apa pasti bentukannya yang sempurna, yang udah sempurna di mata orang-orang lah istilahnya. Iya gitu, yang kayak emang ya sesuai sama standar itu, sampai akhirnya banyak orang yang misalnya nggak sesuai sama standar itu ngerasa gue nggak cantik. Dan dia jadi nggak percaya diri. Kalau udah nggak percaya diri, dia juga jadi nggak pede untuk mengembangkan bakat yang dia punya. Yang paling penting mungkin kalau kita mau bandingin diri kita, jangan bandingin sama orang lain, tapi bandingin sama diri kita sebelumnya gitu ya. Jadi benar-benar. Selama kita udah menjadi diri kita yang lebih baik daripada diri kita kemarin, walaupun perubahannya mungkin nggak signifikan, tapi kita harus bisa menghargai itu gitu. Kadang-kadang kita tuh suka lupa untuk berterima kasih sama diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya kemarin kita udah kerja, kita udah olahraga supaya kita jadi lebih sehat, kita sudah berhasil untuk mindful eating, kayak kita makan sesuatu memang yang badan kita butuhkan ya, bukan yang kita inginkan. Itu kita harus say thank you loh, kayak thank you ya udah menjaga badan ini dengan baik. Ini salah satu yang gue lakuin juga gitu. Jadi ketika gue lagi ngerasa mungkin insecure, gue bisa bilang ke diri gue sendiri hal-hal yang positif, kayak it's okay kalau kayak gini, it's okay kalau lo kemarin melakukan misalnya hal yang salah, tapi lo bisa perbaikin di hari ini gitu. Jadi lebih ke menerima gitu kali. Iya, lebih ke menerima gitu, karena belajar untuk menerima diri sendiri itu penting banget. Karena kalau misalnya kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, kita nggak bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang kita punya, kita nggak bisa mencintai diri kita juga jadinya akan sulit untuk menerima kekurangan orang lain. Kita akan sulit juga untuk mencintai orang lain. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Nah benar banget sih, itu tips and trick tadi dari Jessica Mila buat menerima diri kita sendiri. Mila, thank you banget nih waktunya untuk udah sharing-sharing sama gue, sama teman-teman juga yang di rumah. Semoga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman ya, dengerin cerita positif dari Mila. Dan semoga sukses terus ya Mila. Amin, amin. Thank you juga ya udah ajak aku kesini untuk ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat ya. Amin. Nah, jadi guys, penting banget ya buat menerima diri sendiri. Soalnya sempurnamu bukan sebatas apa yang kamu dengar atau apa yang mereka mau. Sempurnamu saat kamu berhasil menerima dan mencintai ketidaksempurnaanmu. Oke deh, kalau misalnya kalian ada topik menarik lainnya yang pengen kita bahas, langsung aja ya komen di bawah.
Oh ya guys, ceritain dong cara kalian untuk mencintai diri sendiri, karena cerita paling menarik akan mendapatkan saldo GoPay masing-masing 200.000 untuk 20 orang pemenang loh. Ayo langsung komen ya cerita kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!